Halo, kembali lagi di channel Starlecious, channel pecinta Toyota Starlet. Om Starno, untuk Starlet tahun 95 sampai dengan 97 itu kan sudah dilengkapi dengan power steering yang emang udah built-in ya, bukan pasangan upgrade udah kayak Starlet kotak atau Starlet kapsul tahun 90 sampai 93 itu kan masih belum power steering. Dia nge-upgrade jadi power steering. Bukan power steering seperti itu ya yang bisa dibuat seperti ini ya. Jadi untuk Starlet tahun 95 sampai dengan 97 itu power steeringnya sudah dilengkapi dengan idle up power steering. Apa sih yang dimaksud dengan idle up power steering ya? Idle up power steering seperti pada umumnya namanya idle up tuh artinya menaikkan putaran mesin pada saat power steering itu bekerja ya. Power steering bekerja pada saat setir dibelokkan ya. Jadi artinya idle up power steering itu dia akan menaikkan putaran mesin pada saat setir digerakkan atau dibelokkan ya, sehingga membuat kerja dari pompa power steering itu lebih efisien. Setiran juga nggak drop, jadi lebih enteng ya. Itu hanya terdapat di power steering Starlet tahun 95 sampai 97 yang memang sudah built in ya, bukannya upgradean dari yang nggak power steering ke power steering. Itu biasanya nggak ada fitur seperti itu ya. Nah, ada yang nanya, Om Starno, gimana sih cara menyetel biar pada saat belok begini itu adalah power steeringnya berfungsi dengan baik ya. Sebetulnya banyak banget bengkel yang tahu tapi tidak tahu cara nyetelnya ya, ataupun memang tahu tapi karena ada part yang memang udah hilang ya, seperti dashboardnya hilang, itu nggak akan bisa berfungsi ya. Terus juga setelah vakumnya berantakan juga tidak akan berfungsi untuk idle up power steeringnya. Untuk bisa menjalankan idle up power steering itu vakum-vakumnya harus benar semua ya, dan dashboardnya juga harus ada. Kalau nggak ada dashboardnya nggak bisa ya ada power steering itu berfungsi ya. Jadi intinya sebenarnya di bagian pompa power steering ada sebuah alat ya yang selangnya dua itulah sebagai sensor tekanan hidrolik dari power steering ya. Kalau tekanannya semakin tinggi, dia akan membypass udara dari selang satu ke selang lainnya, sehingga menyebabkan dashboard itu nendang ya, nonjok, sehingga putaran mesin juga naik. Prinsip sama dengan idle up AC. Tapi kalau ini bekerja berdasarkan tekanan hidrolik dari pompa power steering. Pada saat ada beban di roda dan setir kita belokkan, kita putar, akan terdapat tegangan atau tekanan tinggi dari tekanan hidrolik dari si pompa power steering, sehingga menyebabkan sensor itu membypass udara dari selang satu ke selang lainnya, dan inilah yang menggerakkan vakum dashboard sehingga menonjok, kemudian akan menaikkan stasioner. Terus bagaimana sih cara menyetelnya? Kadang-kadang kan ada tuh yang masih bagus semuanya, cuman dibelokkan kanan kiri sama mentok dia nggak mau naik juga ya. Caranya kita cek dulu apakah masih berfungsi atau tidak itu sensornya ya, atau selangnya masih lengkap apa enggak, dengan cara mencabut salah satu selang ya yang kodenya I itu ya, cabut. Kalau kita cabut ternyata naik RPM-nya, berarti semuanya masih berfungsi baik, hanya perlu penyetelan di skrup bagian sensor power steering itu ya, pompa power steering itu ya. Pasangkan lagi semula. Nah, kita putar mentok kanan ya, kita putar sebaliknya sekitar 1,5 putaran dan kita coba. Kalau memang hasilnya memang bisa berhasil, dia akan menaikkan RPM dari 1200 dari 800 bisa antara 1200-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu baru berfungsi dengan baik. Tapi kalau terlalu sensitif juga, baru gerak sedikit udah naik juga nggak enak juga. Makanya kita harus setel segimana pasnya untuk mobil kita ya. Jangan sampai baru gerak dikit udah naik jadi kurang enak untuk stasionernya. Jadi kita harus pasin seberapa beban banyaknya perlu idle up power steering ya. Biasanya saya nyetelnya mentok kanan dan putar ke kiri satu putaran ya. Itu biasanya setelannya yang paling pas buat saya ya. Tapi sebenarnya sih itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau memang perlu lebih sensitif ya kita putar paling kiri. Kalau yang kurang sensitif putar ke kanan, atau mentok ke kanan sama sekali tidak ada sensitivitasnya sama sekali gitu ya. Dan video ini saya tunjukkan bagaimana cara menyetel idle up pompa power steering Starlet tahun 95 hingga 97 yang tipe SEG yang sudah ada power steeringnya. Silahkan simak videonya berikut ini ya.
Oke, mudah-mudahan dari video tadi bisa membuka wawasan ya, menambah informasi pengetahuan buat pemilik Toyota Starlet tahun 95 sampai 97 bagaimana cara menyetel pompa power steering. Banyak banget bengkel yang belum mengerti soal beginian ya. Makanya saya kasih tahu begini caranya ya. Dan nantikan video saya selanjutnya di channel Starlet News. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam Starletter.